Pernah kebayang nggak kalau perangkat yang kita pakai setiap hari itu sebenarnya kayak sebuah benteng? Yap, benteng digital. Dan benteng ini, sadar atau enggak, selalu ada di garis depan pertempuran. Nah, di sini kita bakal bongkar sama-sama gimana caranya membangun dan yang lebih penting, mempertahankan benteng digital kita dari segala macam ancaman di luar sana. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu ancaman digital yang terus-menerus ada. Terus, kita kenalan sama para penyerangnya. Lanjut, kita bangun garis pertahanan pertama, lalu kita belajar cara mengontrol ruang terdalam benteng kita, dan terakhir, kita bakal sadar kalau ini semua adalah pertarungan tanpa akhir. Langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, ancaman digital yang konstan. Penting banget buat kita sadar ya, kalau keamanan sistem operasi itu bukan sekedar fitur tambahan, bukan cuma nice to have. Di dunia yang serba terkoneksi kayak sekarang, setiap laptop, setiap HP itu ibaratnya pintu gerbang. Dan menjaganya itu bukan kerjaan sekali jadi terus ditinggal. Ini soal kewaspadaan yang non-stop. Coba deh, renungin sebentar. Sebenarnya apa sih yang komputer kita hadapi setiap hari? Jawabannya banyak banget. Mulai dari virus, worm, sampai penyusup manusia, benteng digital kita itu dikepung terus-menerus, 24 jam sehari. Makanya, kenal musuh itu jadi langkah paling awal buat bikin pertahanan yang solid. Nah, sama kayak benteng beneran, pertahanan digital itu harus berlapis-lapis. Nggak bisa cuma satu lapis. Ada 3 level fundamental. Pertama, keamanan eksternal. Ini tembok bentengnya. Tugasnya ngelindungi dari serangan luar. Kedua, keamanan antarmuka pengguna. Ini penjaga gerbangnya. Dia yang ngecek siapa yang boleh masuk. Dan yang ketiga, keamanan internal. Ini aturan main di dalam benteng. Yang ngatur siapa boleh ngapain di mana. Oke, medan pertempurannya udah kebayang. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat sama para penyerangnya. Karena kan katanya know your enemy kan? Kalau kita tahu siapa mereka dan gimana cara kerjanya, kita bisa bikin pertahanan yang jauh lebih efektif. Oke, kita mulai dari penyusup manusia dulu. Ini bisa kita bagi jadi 2 tipe. Ada yang namanya penyusup pasif, anggap aja dia mata-mata yang cuma nguping di tembok benteng. Dia cuma ngintip, baca data, tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, yang lebih bahaya itu penyusup aktif. Dia ini bukan cuma ngintip, tapi udah jadi penyabot. Dia masuk, ngubah data, ngehapus file, pokoknya bikin kekacauan dari dalam. Selain manusia, ada juga senjata mereka, yaitu program jahat atau malware. Ini juga ada 2 jenis utama. Pertama, yang butuh inang, kayak virus atau Trojan horse. Mereka ini kayak parasit, harus nempel di program lain biar bisa hidup dan nyebar. Nah, lawannya ada ancaman independen. Ini program mandiri, kayak worm. Dia nggak butuh tumpangan, bisa jalan dan nyebarin diri sendiri. Kita bahas salah satu yang paling terkena, kuda Troya atau Trojan Horse. Namanya aja udah jelas ya, idenya persis kayak cerita perang Troya. Dia datang nyamar jadi sesuatu yang kelihatannya berguna. Misalnya software gratis atau game keren, kita download, kita install, ternyata di dalamnya ada pasukan jahat yang diam-diam ngerusak sistem atau nyuri data kita. Kelihatannya baik, padahal niatnya jahat. Lalu, ada worm. Kalau Trojan butuh kita buat membukakan pintu, worm ini beda. Dia ini program super mandiri. Bayangin aja, dia bisa menggandakan dirinya sendiri, terus menyebar lewat jaringan dari satu komputer ke komputer lain. Semuanya otomatis, tanpa perlu bantuan manusia sama sekali. Karena bisa berkembang biak secepat itu, worm bisa melumpuhkan satu jaringan kantor atau bahkan internet dalam waktu singkat. Ngeri kan? Oke, kita udah kenal musuhnya. Sekarang giliran kita. Mari kita lihat apa aja garis pertahanan pertama yang bisa kita bangun. Ini adalah parit dan gerbang dari benteng digital kita. Lapisan terluar yang harus dihadapi penyerang. Pertahanan pertama, parit digital kita, itu namanya firewall. Gampangnya, firewall ini kayak satpam di gerbang kompleks. Dia yang nyortir lalu lintas data mana yang boleh masuk, mana yang harus ditolak. Ada 2 jenis utama. Firewall pribadi yang lindungin satu komputer aja, biasanya udah include di OS kita. Sama firewall jaringan yang skalanya lebih besar, buat ngelindungin seluruh jaringan di kantor atau rumah. Kalau firewall itu paritnya, password itu adalah gerbang utamanya. Tapi apa gunanya gerbang baja kalau kuncinya cuma ditaruh di bawah pot? Nah, itulah kenapa ada kutipan ini. Kata sandi sederhana adalah kunci yang paling mudah dibobol. Sayangnya, kita sering banget pakai password yang gampang ditebak. 123456, QWERTY, tanggal lahir, nama pacar, justru hal-hal yang paling gampang dicari tahu sama penyerang.
Untungnya, sistem operasi modern itu jauh lebih cerdas. Mereka nggak nyimpan password kita gitu aja. Ada banyak teknik canggih, misalnya salting. Ini keren banget. Jadi sebelum password kita disimpan, sistem menaburkan data acak ke password itu. Jadi, walaupun dua orang punya password yang sama, hasil simpanannya bakal beda. Jauh lebih aman. Selain itu, ada juga one-time password atau OTP yang sering kita pakai, dan challenge response kayak pertanyaan keamanan. Oke, bayangin skenario terburuk. Penyerang berhasil nembus firewall dan ngebobol password. Dia udah di dalam benteng. Terus gimana? Apa dia bebas ngelakuin apa aja? Tentu enggak. Sekarang kita masuk ke bagian mengontrol ruang terdalam. Kita bakal lihat gimana OS ngatur aturan main di dalam. Nah, konsep utamanya itu namanya Discretionary Access Control atau disingkat DAC. Kedengarannya rumit, tapi idenya simple banget. Kalau Anda yang bikin file, berarti Anda pemiliknya. Titik. Sebagai pemilik, Anda punya kuasa penuh buat nentuin siapa aja yang boleh lihat file itu, siapa yang boleh ngedit, dan siapa yang dilarang sama sekali. Persis kayak punya kunci ke semua ruangan di rumah, dan kita yang mutusin siapa aja yang boleh dapat duplikat kuncinya. Nah, ini dia wujud nyatanya. Keren kan? Apa yang Anda lihat ini adalah output dari perintah ls-l di Linux. Kelihatannya kayak kode-kode aneh, tapi deretan huruf R, W, dan X itu sebenarnya adalah aturan main yang kita bahas tadi. R itu read atau baca, W itu write atau tulis, dan X itu execute atau jalankan. Inilah cara sistem operasi menerapkan kontrol akses secara langsung. Dan ternyata, di balik huruf-huruf itu ada logika angka yang simple. Biar gampang, sistem ngasih nilai, baca itu 4, tulis itu 2, dan eksekusi itu 1. Jadi, kalau kita mau kasih izin penuh, baca, tulis, dan eksekusi, tinggal dijumlahin aja. 4 tambah 2 tambah 1, sama dengan 7. Makanya, kalau Anda lihat izin file 777 di Linux, itu artinya semua orang boleh ngapain aja. Simple, tapi efektif banget buat mengelola ribuan izin akses di dalam sistem. Sekarang, kita sampai di bagian akhir, yaitu pertarungan tanpa akhir. Ini kesimpulan penting dari semua yang udah kita bahas. Keamanan itu bukan sesuatu yang kita setting sekali terus selesai. Ini adalah sebuah proses yang dinamis, yang nggak akan pernah ada habisnya. Jadi, kalau kita rangkum, inilah benteng digital kita. Kita punya parit, yaitu firewall, yang ngontrol lalu lintas. Kita punya gerbang, yang dijaga oleh sistem password. Di dalamnya, kita punya ribuan kunci untuk tiap ruangan, yaitu file permissions. Dan bahkan ada lapisan lain seperti enkripsi, yang jadi semacam kode rahasia buat ngacak data. Semua lapisan pertahanan ini kerja bareng buat ngejaga benteng kita tetap aman. Ini yang membawa kita ke pemikiran penutup. Penyerang itu nggak pernah tidur. Mereka terus berevolusi, makin pinter, dan cari cara-cara baru buat nembus pertahanan kita. Jadi pertanyaannya bukan, apakah benteng kita aman sekarang? Tapi, bagaimana benteng digital kita harus terus beradaptasi untuk bisa bertahan? Karena seperti yang kita lihat, pertempuran ini, ya nggak akan pernah benar-benar selesai.